Anak-anak bawa ayam ke tempat sate, rumah makan, jual. Dan mereka bersaksi, Bapak Ibu, daging ayam ini rasa lain daripada daging ayam lain. Tidak ada obat di dalam, ada doa di dalam. Ini akan bawa berkah kepada keluargamu. Dan banyak orang beli ayam mas ini dari anak-anak kami. Dan mereka dengar kesaksian dari anak-anak bagaimana hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak ini adalah penginjil-penginjil lewat ayam. Saya tidak bisa bicara tentang orang lain. Saya hanya bisa kasih contoh dari pelayanan kami di Papua. Bagaimana Tuhan pakai orang simple dan sederhana dalam penuaian akhir zaman. Satu hari Yesus ada jalan di Yerusalem dan ada anak-anak kecil datangi dia. Dan Yesus punya bodyguard, murid-murid. Mereka mencegah, hey jangan ganggu guru. Dan Yesus tegur. Hei, biar mereka datang. Karena anak kecil punya tempat di kerajaanku juga. Kadang-kadang kita lihat ayat itu, kita pikir, oh ini anak-anak Yahudi dengan jubah putih dan bersih. Tidak. Ini anak-anak jalanan. Mereka tidak mandi 1 minggu. Jubah kotor, robek. Dan mereka datang tarik-tarik jubah Yesus, mungkin minta uang. Dan mungkin kalau di Jawa ada keroncong di tangan. Main di pinggir jalan. Dan Yesus bilang mereka punya tempat dalam kerajaanku. Anak-anak jalanan dipakai Tuhan. Mereka bukan objek pelayanan, mereka subjek pelayanan. Saudara tangkap ini, saya akan ulang-ulang. Tidak ada orang di muka bumi ini yang layak menjadi objek pelayanan. Semua adalah subjek pelayanan. Itu pola Tuhan Yesus. Waktu kami pindah ke kota 20 tahun yang lalu, tampung anak-anak mabuk dari jalan. Dari situ kami mulai tampung anak-anak di rumah sampai hari ini. 20 tahun, ada 20 sampai 30 anak tinggal di rumah kami. Ini bukan panti asuhan. Ini keluarga besar. Karena anak-anak perlu figur bapa dan mama. Ini anak-anak yang terlantar, anak-anak yang di jalan, ada yang yatim piatu, ada yang tidak. Ada yang rumah tidak aman. Di Papua, saudara, 70% perempuan Papua diperkosai sebelum mencapai umur 17 tahun. Di rumah. Oleh omnya, kadang-kadang oleh ayah. Rumah tidak aman. Jadi siapa yang perlu perlindungan bisa datang tinggal di rumah kami. Anak-anak yang di geng-geng, di jalan, mereka mau keluar dari geng datang. Siapa bisa datang? Mereka bukan orang percaya. Mereka jauh dari Tuhan. Tapi mereka masuk mulai belajar menuju kepada Yesus. Mulai mengarah kepada Yesus bersama kami. Dan siapa yang muridkan mereka? Anak-anak yang tinggal di rumah. Kalau ada anak baru mau diterima, mereka punya house meeting. Anak-anak semua kumpul. Saya dan istri tidak ikut. Dan mereka kumpul dan satu mungkin bersuara, oh saya punya teman yang baru jatuh. Mari kita angkat dia dan bawa dia tinggal di sini. Dan mereka harus sepakat, 100% harus ikut. Karena mereka muridkan orang baru, bukan kami. Jadi ada anak baru masuk lewat pintu, ada satu anak yang mungkin 1 bulan dengan kami. Dia pegang tangannya dan dia bilang, ayo ikut saya. Seperti saya ikut Yesus, kamu ikut saya. Itu namanya pemuridan. Hanya harus 1 langkah di depan orang yang kamu muridkan. Cuma-cuma diberi, cuma-cuma membagi. Matius 10 ayat 8. Itu satu nilai kegerakan. Di dalam kegerakan semua membagi dengan semua. Mereka tidak tunggu orang dewasa. Semua melayani. Kadang-kadang orang tanya, Jim ada buku pemuridan? Dulu ada, sangat tebal. Makin lama jadi tipis sampai akhirnya saya buang. Sekarang saya muridkan dengan ayam. Di Semarang ada ayam.
Oh, bisa murikan. Kami punya ternak ayam, 1,000 ekor ayam. Ayam potong, ayam petelur. Dan ini ayam rohani. Tidak pakai obat, pakai doa. Setiap kandang didoakan setiap pagi. Dan waktu kami potong ayam, anak-anak bawa ayam ke tempat sate, rumah makan, jual. Dan mereka bersaksi, Bapak Ibu, daging ayam ini rasa lain daripada daging ayam lain. Tidak ada obat di dalam, ada doa di dalam. Ini akan bawa berkah kepada keluargamu. Dan banyak orang beli ayam mas ini dari anak-anak kami. Dan mereka dengar kesaksian dari anak-anak bagaimana hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak ini adalah penginjil-penginjil lewat ayam. Setiap pagi kami kasih makan ayam pagi dan sore. Kalau saudara mau jadi pemimpin dalam pelayanan kami di Papua, harus kasih makan ayam 6 bulan baru bisa jadi pemimpin. Karena ini pembentukan karakter, bukan pengetahuan. Anak-anak dari geng-geng yang berkelahi di jalan, mereka mulai pulih hidupnya dan kami taruh mereka sebagai satpam. Kami punya business security terbesar di kota kami. Anak-anak kami jaga airport, perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah, semua anak kami. Dan mereka kenal semua penjahat. Jadi tengah malam ada kriminal berat lewat. Oh, itu teman-teman. Mereka tangkap, bawa ke pos satpam, injilin dia, PA dengan dia. Anak-anak ini pelayan Tuhan. Tuhan pakai anak-anak jalanan. Oke, ada lagi. Yohanes 4. Yesus lewat Samaria, Sikar, dan ada perempuan timba air siang hari. Karena dia tidak bisa dengan ibu-ibu yang lain. Karena dia wanita pelacur. Dan Yesus bukakan hati dia, semua rahasia dibuka dan perempuan ini lari kembali ke kampung dan bawa seluruh kampung turun ketemu dengan Yesus. Dan Yesus tinggal 2 hari lagi dan satu kampung datang kepada Yesus karena wanita pelacur. Saya pikir kalau terjadi 2000 tahun yang lalu, masih bisa terjadi hari ini. Saudara tahu perdagangan wanita di Indonesia menghasilkan 3,3 billion US dollars. 3,3 miliar dolar setiap tahun. Indonesia mulai bersaing dengan Thailand. Dan ada 5 tempat yang paling booming, salah satu Papua. Karena di mana ekonomi booming, akan ada pekerjaan seks komersial booming juga. Dan 15 menit dari rumah kami adalah satu kota pelacuran. 400 pelacur yang dibawa dari Surabaya, dari Jalan Doli diekspor ke Papua. Terima kasih Surabaya sumbangan yang diberikan. Dan semua pub, nightclub, semua di kota ini menunjang satu-satu pekerjaan seks komersial. Dilindungi oleh Pemda. Beberapa tahun lalu gereja-gereja datang palang jalan mau tutup tempat ini. Hari itu saya lihat, saya menangis. Karena saya tahu kalau ini ditutup, wanita-wanita ini hanya akan pergi ke tempat lain dan meneruskan pekerjaan satu-satunya yang mereka tahu. Di mana ada gereja yang mau terima mereka ke dalam gereja? Dari situ kami dapat izin masuk, istri saya dengan beberapa ibu dari Komsel mulai masuk kamar ke kamar. Bawa sedikit obat, sedikit makanan, tapi apa keperluan terbesar dari wanita pelacur? Harga diri. Semua harga diri dirampas dari dia karena dia hanya barang kenikmatan untuk orang lain. Jadi istri saya pakai pelayanan mendengar. Tidak harus bicara banyak, hanya mendengar. Karena tidak ada orang yang mau mendengar mereka. Dan lewat mendengar bisa harga diri mulai pulih. Dan satu persatu mereka percaya Yesus, serahkan hidup kepada Tuhan. Tapi tidak bisa lari. Kalau lari akan dikejar, dibunuh. Mereka punya hutang begitu tinggi tidak bisa dibayar. Dan mereka sudah lama dalam komunitas di situ. Semua lingkup sosial di situ. Mereka tidak bisa bayangkan hidup di luar. Jadi kami harus bikin lingkup sosial baru. Di mana mereka yang bertobat mulai buat PA, saling menggembalakan. Ada gereja di dalam tempat pelacuran. Gembala jemaat, wanita pelacur. Saling menggembalakan sampai mereka kumpul uang.
Dan waktu mereka dapat setengah dari hutang, kami buat matching funds dan kami lunasi hutang mereka. Mereka keluar bebas, tidak bisa dikejar. Datang tinggal di rumah kami dan mulai belajar hidup yang baru. Tapi perlu waktu. Perlu waktu. Perlu minggu-minggu, berbulan-bulan. Hati sudah berubah. Mengasihi Yesus, tapi tetap harus melayani customer. Tapi sekarang mereka pakai pelacuran di dalam Tuhan. Di Semarang ada pelacuran di dalam Tuhan. Seperti ini. Saya punya kelompok laki-laki yang saya pimpin. Ini bukan pria sejati. Ini pria yang belum sejati. Masih pukul istri, masih minum. Tapi mereka belajar Alkitab dengan saya supaya hidup bisa lebih baik. Satu malam ada bapak baru gabung. Saya tanya, Pak, dengar tentang kelompok kami dari mana? Dia sedikit malu. Ya, saya dengar dari wanita pelacur. Terus saya mau dengar ini. Ya, minggu lalu saya masuk ke tempat pelacuran. Saya masuk ke kamar dengan wanita ini. Dan dia mulai bicara-bicara dengan saya. Dia tanya, Bapak tidak punya istri? Saya jawab, ya, saya punya istri. Dia tanya, Bapak tidak punya anak? Saya jawab, ya, saya punya anak. Dia tanya, kenapa Bapak datang ke sini, ke saya? Kenapa tidak pulang ke istri dan anak-anak? Saya bingung, saya belum pernah dengar pelacur bicara seperti ini. Saya tanya, kenapa kamu bicara seperti ini? Oh, istri Jim Yost, dia latih kami isi setengah jam dengan bicara-bicara. Tidak harus lakukan seks, harus tetap dibayar. Yes. Itu pelacuran di dalam Tuhan. Dan malam itu bapak itu terima Yesus. Pelacur yang bawa dia kepada Tuhan. Why not? Kenapa tidak? Saudara, penginjilan akhir zaman akan gila. Apakah Semarang tahu istilah gila? Gerasi ingin lawatan Allah. Itu gila. Mari kita gila bagi Tuhan. Mimpi gila. Oke, ada lagi. Satu hari Yesus datang dari Danau Galilea dengan murid-murid, dan ada satu orang yang kerasukan banyak roh jahat. Bertahun-tahun dia telanjang, putar-putar di tempat kuburan, potong diri dengan batu tajam. Dia lihat Yesus, dia datang ke Yesus karena masih ada sesuatu dalam diri yang mau ditolong. Dan Yesus usir semua roh jahat ke dalam ternak babi yang lompat ke dalam air dan tenggelam, dan orang ini bebas. Langsung dia tanya, Yesus, saya mau gabung dengan tim sukses Yesus. Saya mau jadi anggota jemaat Yesus. Yesus tolak. Yesus bilang pulang ke kampung. Aduh, Yesus tidak tahu pola pemuridan. Kalau dia pulang ke kampung, dia harus lewat kubur itu dan banyak roh jahat lagi akan lompat ke dalam dia. Yesus bilang pulang. Dan kali berikut kita baca tentang daerah ini, daerah Decapolis, 10 kota. Tempat itu full dengan gereja. Siapa yang rintis gereja-gereja itu? Orang gila ini. Bayangkan waktu dia pulang ke kampung, berpakaian dan pikiran lurus. Mereka tanya, apa yang jadi dengan kau? Dan dia bilang, saya ketemu Yesus dan dia lepaskan saya. Kuasa dari kesaksian hidup yang dipulihkan. Itu penginjil yang paling hebat. Jangan bawa ke gereja. Selalu orang bertobat kita bilang, ayo datang ke gereja. Terlalu gelap di situ akan jatuh. Datang ke gereja, kami bisa muridkan. Murid 6 bulan. Murid 12 bulan. Baru kita minta, oke, kembali menjangkau keluarga. Terlambat. Semua hubungan sudah diputus. Biar orang di dalam tempat di mana dia datang kepada Tuhan dan menjalankan iman dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Karena dia penginjil yang paling hebat. Ada satu anak pemimpin kami namanya Demetrius. Kami panggil dia Demi. Demi lahir dalam keluarga tentara. Bapaknya TNI. Ada asrama militer di samping rumah kami. Demi besar dalam keluarga di mana bapak dia kejam. Dia selalu pukul mama. Setiap hari hidup Demi, dia lihat mama dipukul di rumah. Kadang-kadang tulang patah, masuk rumah sakit, keluar pulih, dipukul lagi, masuk rumah sakit. Demi lihat ini terus-terus. Sampai waktu Demi umur 12 tahun, satu malam bapak tidur di kamar,
Demi ambil parang. Dan dia masuk ke kamar, dia mau potong lehernya Bapak. Pada saat terakhir, Tuhan tahan tangan dia dan dia tidak buat. Esok hari, Bapak keluar ke pos jaga militer, kembali sore di depan rumah, jatuh, mati di tempat. Mereka tidak tahu serangan jantung atau stroke, tapi sudah meninggal. Demi punya luka batin sangat dalam, karena semua yang dia lihat Bapak buat terhadap Mama bertahun-tahun. Demi berontak. Dia masuk kenakalan, kejahatan, segala macam, sampai jadi kriminal paling berat di kota kami. Masuk penjara keluar, masuk penjara lagi keluar. Dari keluarga semua saudara terima Yesus lewat pelayanan kami. Mamanya serahkan hidup kepada Tuhan lewat pelayanan kami. Mereka bersaksi kepada Demi, tapi dia tidak mau dengar. Mereka bilang, Demi, dia di luar anugerah Tuhan. Dia terlalu jahat. Sampai satu hari Demi minum mabuk dengan teman-teman malam dan ada tekanan dalam dada, dia jatuh, dilarikan darurat ke rumah sakit. Dalam perjalanan Demi berseru, Tuhan tolong, kalau saya tidak mati saya akan serahkan hidup kepadamu. Dan Tuhan berikan Demi kesempatan lagi. Dia tidak mati. Dan Demi berubah 180 derajat dalam satu malam. Esok hari saya taruh Alkitab di tangan Demi dan saya bilang, Demi, saya tidak mau kamu ke gereja, saya tidak mau kamu masuk kursus pemuridan. Saya mau latih kamu buka Alkitab, buat PA induktif. Bagaimana bisa bertanya dan gali firman dan apa yang Roh Kudus bicara kepadamu, lakukanlah. Dan Demi bertumbuh cepat. Setiap hari dia dengar suara Tuhan dan dia melakukan. Sampai dia jadi satu pemimpin paling top di pelayanan kami. Satu hari Demi datangi saya, dia bilang, Jim, kalau Tuhan bicara kepada kami lewat firman, dalam renungan pagi atau dalam kelompok kecil atau kelompok besar, kalau kami dengar Tuhan bicara lewat firman, kami harus lakukan pesan Tuhan dalam 48 jam. Kalau kami tidak melakukan dalam 2 hari, kebenaran itu akan hilang dari kami. Saya renungkan, betul juga. Jadi ini menjadi syarat 48 dalam pelayanan kami. Kalau saudara dengar dari Tuhan, harus taat dalam 2 hari. Kalau tidak, kebenaran itu akan hilang dari kamu. Dan kami cek. Minta tanggung jawab. Demi tiap hari SMS saya, Bapak Jim baca apa di Alkitab hari ini? Bagaimana melakukan pesan Tuhan? Murid saya tanya saya. Saya perlu itu. Di dalam kegerakan Tuhan ada tanggung jawab tinggi untuk melakukan firman. Tidak bisa jadi pendengar saja. Ada satu lagi. Zacchaeus di Jericho. Di Jericho ada satu orang yang tidak disuka masyarakat. Zacchaeus, dia bos mafia pajak. Dia curi dari masyarakat, dia curi dari pemerintah, semua benci Zacchaeus. Waktu Yesus datang ke kota, Zacchaeus pikir Yesus mungkin satu-satunya orang yang akan terima dia apa adanya. Jadi dia datang ke jalan, tapi karena padat dengan banyak orang kumpul, dia naik pohon. Bos mafia naik pohon seperti anak kecil. Karena dia harus lihat Yesus. Dan waktu Yesus lewat, dia hanya lihat Zacchaeus. Dan dia bilang, hey Zac, saya mau ke rumahmu dan makan malam ini. Dia ke rumah Zacchaeus dan Zacchaeus bertobat seluruh rumah. Dan juga dia kembalikan semua uang yang dia rugikan orang. Kadang-kadang saudara ada orang di kota yang kita pikir terlalu jahat. Mereka terlalu jauh, tidak bisa datang kepada Tuhan. Ada di Semarang? Ada geng-geng di Semarang? Di Papua kami punya geng-geng anak muda. Geng yang paling besar, geng reggae rasta. Ini anak-anak yang tidak potong rambut 7 tahun, gimbal semua. Dan suka musik reggae. Dan idola mereka Bob Marley. Jadi mereka hidup untuk narkoba dan pemberontakan. Itu 2 hal yang mereka hidup untuk ini. Semua penyedaran narkoba di dalam tangan mereka. Dan mereka pimpin banyak demo juga. Mereka tidak masuk gereja. Kalau anak-anak ini masuk gereja, semua orang gereja akan lari keluar takut. Jadi saya pikir-pikir bagaimana saya bisa jangkau anak-anak ini. Mereka suka musik reggae. Oke, saya sponsor festival musik 3 hari. Di halaman bupati dengan 10.000 anak muda kumpul.
dengan 45 grup band di seluruh Papua yang mempengaruhi anak muda dengan musiknya. Ini bukan festival musik Kristen, ini sekular. Karena saya mau lihat apakah saya bisa menangkan grup band dan semua fans akan jadi gereja pertama. Dan terjadi dengan dua. Tapi di situ saya ketemu anak-anak reggae rasta. Dan saya tanya beberapa, hey, ada di antara kalian yang mau belajar Alkitab dengan saya? Ada, 12 ada yang mau belajar Alkitab. Kenapa anak-anak ini mau belajar Alkitab? Karena mereka anak-anak di jalan, anak-anak yang tidak punya figur bapa. Dan mereka cari bapa. Dan saya jadi bapa bagi mereka. Saya tanya, kapan mau belajar Alkitab? Mereka putuskan, bagaimana hari Sabtu jam 12 siang? Karena mereka tidak bisa bangun lebih cepat dari jam 12. Saya lihat di Semarang suka bangun jam 6, jam 7 pagi. Tapi anak-anak jalanan di Papua, mereka tidak bisa bangun lebih cepat dari jam 12. Karena Jumat malam mereka mabuk berat. Harus ada waktu untuk bangun. Saya bilang, saya tidak peduli dengan apa yang kalian buat hari Jumat malam. Kalau hari Sabtu mau belajar Alkitab, serius saya datang. Setiap minggu saya datang. Sesudah beberapa minggu, ada 2 serahkan hidup kepada Tuhan. Dibaptis. Sesudah beberapa minggu lagi, saya dapat telepon dari pemimpin geng ini. Geng ini 600 anggota geng. Ini bukan kecil, ini besar. Dan pemimpin telepon saya. Dia bilang, Jim, kami akan buat rapat pemimpin. Kami undang Pak Jim ikut. Oke. Saya datang ke satu bukit, ada 20 pemimpin mereka di situ. Mereka isap rokoknya yang isinya saya tidak tahu apa. Dan mereka bicara-bicara. Ada satu mulai. Ya, kami mulai khawatir karena banyak anggota geng ditangkap polisi, dikunci di sel. Ada satu lagi. Ya, mungkin kami perlu tujuan hidup yang baru. Akhirnya satu bersuara, dia bilang, Jim, kami undang Pak Jim hari ini karena kami mau tanya, apakah Pak Jim bisa jadi penasihat rohani kami? Mereka tidak tahu istilah gembala jemaat. Penasihat rohani. Saya bilang, sure. Langsung saya masuk. Dan mulai cerita bahwa mereka diciptakan dalam gambar Allah dengan harapan dan warisan masa depan. 1 jam saya bicara tentang gambar diri. Habis itu mereka bilang, oke, kami harus taat. Kami harus lakukan sesuatu. Mari kita buat konser musik di kota untuk semua anak muda. Karena mereka semua musisi. Dan mereka mau buat konser musik gratis. Dan mereka pasang temanya anti-narkoba. Saya dengar itu, saya kejut. Saya lihat keliling, saya tahu mereka semua pemakai dan hampir semua penyedar. Dan mereka mau buat konser anti-narkoba. Dalam hati kecil saya senyum. Terima kasih, Tuhan ini seperti anak kecil yang mulai belajar berjalan. Mulai belajar berjalan kepada Tuhan. Dan munculnya gereja untuk mereka. Why not? Kenapa tidak? Saya akhir dengan satu ini. Satu kali Yesus ada di Bait Allah di Yerusalem. Dan waktu keluar dari Bait Allah, ada kotak persembahan. Dan orang masukkan uang sebelum mereka keluar. Yesus lihat ada satu ibu tua, janda, yang masukkan 2 koin. Yesus tarik perhatian dari murid-murid. Hey guys, ini waktu sekolah, saya mau ajar sesuatu. Lihat perempuan ini. Dia kasih lebih banyak daripada semua yang lain. Tapi murid-murid Yesus agak slow, mereka tidak tangkap. Yesus harus jelaskan. Semua yang lain berikan apa yang mereka mau. Tapi ibu ini, dia berikan semua yang dia punya. Dia berikan lebih besar. Saudara, di Papua jemaat kami miskin. Tidak ada pegawai-pegawai, pejabat-pejabat, orang kaya di jemaat kami. Ini 700 anak muda kumpul hari Minggu untuk perayaan. Mereka semua dari latar belakang yang kacau. Sekarang mereka dapat kerja. Dan banyak 100% dari gaji mereka kembalikan kepada Tuhan. Karena mereka bersyukur mereka dapat kesempatan lagi dalam hidup ini. Beberapa tahun lalu ada 2 hamba Tuhan yang datang dari Singapura, mission trip di Indonesia. Mereka dari gereja terbesar di Singapura. Gereja yang agak kaya. Mereka mulai di Jakarta, akhir di Papua. Di Papua hari Minggu. Mereka datang ikut perayaan kami. Mereka duduk di tengah-tengah menikmati suasana.
Mereka hanya mau lihat, tidak terlibat dalam pelayanan. Pada akhir ibadah, pemimpin kami, Franz murid saya, dulu mabuk di jalan, sekarang dia gembala jemaat. Franz lihat, oh ada 2 tamu dari Singapura. Aduh, pasti mereka harus keluarkan banyak uang dengan tiket. Kami harus bantu mereka. Dia tidak tahu mereka dari gereja yang besar, gereja yang kaya di Singapura. Dia hanya tahu mereka datang dari jauh, harus dibantu. Orang Papua tidak tahu Singapura di mana. Berapa tanjung di sungai sampai tembus di Singapura. Jadi Franz bilang, hey anak-anak jangan pulang. Kita buat kolekte ekstra, persembahan tambahan. Bantu 2 tamu ini yang datang dari jauh. Semua anak datang ke depan, masukkan uang di dalam keranjang. Franz panggil 2 hamba Tuhan ini maju untuk terima persembahan. Waktu dia taruh uang di tangan mereka menangis. Dan mereka langsung bicara, Jim, kami dari Singapura buat mission trip keliling dunia bertahun-tahun. Di mana kami pergi, mereka tahu kami dari gereja besar, gereja kaya. Selalu mereka ulurkan tangan dan minta uang dari kami. Ini kali pertama ada sumbangan yang diberikan kepada kami. Dan mereka menangis. Dan saya jawab, itu karena anak-anak kami tidak tahu mereka miskin. Mereka tidak tahu mereka miskin. Karena miskin bukan di sini, miskin di sini. Tuhan pakai orang miskin dalam penuaian akhir zaman. Siapa saja bisa masuk ke dalam. Saya di Kuba, saya buat pelatihan misi di Kuba, negara komunis. Gereja di bawah tanah, rahasia. Mereka kumpul di luar kota, 300 orang. Waktu saya kasih tantangan, 3 pemimpin lari ke depan berlutut. Mereka bilang, kami pemimpin harus responi firman sebelum yang lain. Wow. Saya mau bicara dengan mereka habis ibadah. Saya duduk dengan mereka dan 1 orang saya tidak akan lupa. Namanya Roberto. Roberto bilang saya, Jim, saya penginjil. Saya suka rintis gereja. Tapi dokter bilang, saya sakit. Penyakit kanker. Dokter vonis saya 6 bulan akan meninggal. Jadi saya janji Tuhan. Dengan setiap bulan Tuhan berikan saya akan rintis 1 jemaat baru. 1 gereja baru. Saudara, itu beberapa tahun yang lalu. Roberto masih hidup sampai hari ini. Dan setiap bulan dia rintis jemaat baru. Saya percaya Tuhan perpanjang hidup dia. Karena dia samakan tujuan hidup dengan tujuan Tuhan. Mimpi dia dengan mimpi Tuhan. Apa mimpi Tuhan untuk Semarang? Samakan hatimu dengan mimpi itu. Paling akhir, contoh terakhir. Hero saya. Siapa hero saya? Anak-anak saya adalah hero saya. Karena saya tahu anak-anak saya akan buat lebih dari saya. Anak pertama, Amy. Lahir besar di hutan Papua. Kami homeschool, jadi semua anak bersama kami melayani sama-sama. Karena jemaat perdana ada keluarga. Jadi umur 12 tahun, Amy bantu mama dengan pelayanan di klinik. Jadi umur 12 tahun, dia bisa bantu ibu-ibu melahirkan. Umur 12 tahun, dia bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku. Umur 12 tahun, dia bisa pasang tulang yang patah. Umur 12 tahun. Akhirnya dia ikut kuliah medis di Amerika supaya bisa dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan dia kembali bikin klinik di Papua. 100 pasien tiap hari. Luar biasa. Pelayanan dia membuka hati banyak orang. Ada satu waktu ada pendeta dari luar datang dan dia ada di rumah kami. Dia bicara dengan Amy di bagian dapur. Saya ada di kamar lain. Saya dengar-dengar dari jauh. Dia tanya Amy, kalau kamu bisa dapat cek dengan angka uang berapa banyak yang kamu mau? Apa mimpimu? Apa impianmu? Amy agak bingung karena belum pernah ada orang tanya dia seperti itu. Dia langsung jawab, saya buat mimpiku. Saya sedang jalankan impianku. Saya tidak tunggu banyak uang. Saya tidak tunggu perhatian dari luar. Apa yang Tuhan minta saya langsung buat. Saya buat mimpiku. Saudara, ini pesan pagi ini. Samakan impianmu dengan impian Tuhan. Tujuan hidupmu dengan tujuan Tuhan. Karena Tuhan mau pakai setiap orang dalam penuaian akhir zaman.
Bukan orang yang hebat, yang tampil di televisi, yang punya siaran radio, yang karang buku. Itu zaman dulu. Sekarang Tuhan pakai semua. Saudara dan saya, orang yang paling hina. Saya mau kita menantikan Tuhan dalam doa. Bisa ambil posisi yang enak dengan Tuhan. Tim musik bisa tampil. Kita mau dengar suara Tuhan sebelum kita tutup. Jadi saudara bisa tutup mata, angkat tangan. Tapi enak dengan Tuhan. Supaya bisa dengar suara Tuhan. Tuhan, saat ini kami minta pesan-Mu sangat jelas. Bukan suara Jim Yos yang didengar, tapi suara Roh Kudus yang didengar sekarang. Bicara kepada kami. Tuhan ampuni kami karena kadang-kadang kami rasa kami tidak berguna. Terlalu banyak masalah hidup, kami tidak memenuhi syarat. Tapi hari ini kami lebih sadar Tuhan mau pakai setiap orang. Semua adalah subjek dalam pelayanan. Dan hari ini Tuhan, kami berlutut di depan-Mu dan kami minta Tuhan, ambillah kami, pakailah kami untuk kemuliaan-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu jadikan dalam hidup ini. Mulai hari ini kami mau samakan tujuan hidup kami dengan tujuan-Mu Tuhan. Di mana saudara duduk sekarang, dengar suara Tuhan. Apa yang Dia bicara kepadamu? Ada di sini yang punya usaha. Dan Tuhan mau jadikan usahamu gereja. Di mana Bapa, Ibu menjadi gembala untuk semua karyawan. Dan caranya melakukan sesuatu dengan karyawan itu penggembalaan. Gereja pertama di usahamu. Karena usaha ditaruh di altar dan menjadi milik Tuhan sekarang. Ada di sini suami istri, anak-anak, keluarga menjadi gereja pertama. Dan Tuhan mau ekspresikan, mencerminkan diri lewat keluargamu kepada tetangga, kepada semua orang di sekitarmu. Rasakan tujuan Tuhan dalam keluargamu. Ada di sekolah, ada di kuliah. Tuhan mau pakai saudara di dalam tempat kuliah. Tempat sekolah. Ada banyak anak muda yang bergumul. Banyak anak muda yang berbeban. Ada yang mau bunuh diri karena mereka rasa besok tidak akan lebih baik dari hari ini. Dan Tuhan mau pakai saudara untuk bawa pengharapan. Harapan baru di tengah-tengah sekolah. Katakan, ya Tuhan, saya mau ikut panggilan-Mu. Tujuan hidup ini saya samakan dengan tujuan-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau buat di kota Semarang mulai dengan kami. Mulai dengan kami. Mulai dengan saya. Dengar suara Tuhan. Sebelum doa ditutup, harus dengar apa yang Tuhan, satu pesan dari Tuhan kepadamu. Ada dengar? Ada dengar? Ada di sini yang mulai rasa Tuhan rangkul hidupmu. Ada rasa besok waktu keluar dari rumah, Tuhan menyertai, Yesus menyertai, Dia ada di sisimu, Dia akan mencerminkan diri lewat dirimu. Yakin, percaya. Akan lain. Ini bukan hanya ikut-ikut gereja, tapi sekarang mewakili Tuhan Yesus di kota Semarang. Dengar. Tuhan, apa yang Kau taruh dalam hati setiap orang di sini, setiap bapak-bapak, setiap ibu-ibu, setiap anak-anak, mereka tangkap, mereka terima, ini mulai masuk ke dalam dan tidak bisa keluar. Ini benih yang baik di dalam tanah yang baik yang akan menghasilkan 100 kali lebih buah-buah. Terima saudara. Melihat, mendengar. Jangan lewat kesempatan ini. Ini bukan kebetulan saudara ada di sini hari ini. Ada pesan Tuhan satu yang Dia mau saudara dengar.
Sekarang saya mau minta semua buka mata. Lihat ke depan. Apa yang saudara dapat, ada sesuatu yang mulai masuk. Saya mau minta dengan orang di sampingmu. Mungkin kenal, mungkin tidak kenal. Mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak. Bagi. Kasih tahu dia, ini yang saya baru dengar. Satu hal yang saya dengar dari Tuhan, saya mau sampaikan. Dan minta dia doakan saudara. Habis itu saudara doakan dia, dengar dari dia. Dua-dua orang sekarang membagi apa yang Tuhan taruh dalam hatimu saat ini. Kita pakai 2-3 menit. Tidak bisa santai-santai. Semua di depan sampai belakang sampai ujung ke ujung. Semua aktif. Bagi dengan orang di sampingmu. Ini yang saya dengar hari ini. Satu hal yang saya dengar hari ini. Apa satu hal itu yang akan bawa pulang? Bagi. Bagi dan saling mendoakan. Dua-dua. Saat ini buat. Jangan lihat ke saya. Lihat di orang di sampingmu. Bagi dengan dia.